Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertatap muka kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyapa para sedulur sekalian ya, dimanapun saja Anda berada ya, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatunya. Semua saja para sedulur semuanya pada kesempatan kali ini senantiasa berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya, juga dimudahkan dalam segala urusannya, diluaskan rezekinya ya, diangkat seluruh bala musibah serta sakitnya ya, dan juga senantiasa berada dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini ya, akan mempersembahkan sebuah konten ya, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Apa itu? Yaitu kami akan mencoba mengungkap ya, negeri kita yang tercinta ini. Jadi kami akan mengungkap asal usul ya, dan keadaan-keadaan ya sebelumnya dari bumi pertiwi kita ini ya. Kita akan mengungkap asal usul dari Nusantara, seperti itu saudara-saudara. Kenapa? Ya kita jangan melupakan ya sejarah, karena sejarah adalah guru kita yang terbaik ya. Makanya kita harus mengetahui gitu kan, asal usul Nusantara ini bagaimana, seperti itu ya. Ya baiklah, kita langsung saja ya. Ya tentunya kami akan mengungkap misteri ini ya, dengan cara melihat dari sudut pandang gaib, yaitu dengan cara mediumisasi. Namun seperti biasa kami ingatkan ya, jangan ditelan mentah-mentah ya, informasi-informasi dari gaib. Kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu, karena kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan saja semua ini ada sebagai gambaran ya, sehingga kita dapat mengambil hikmahnya, dan kemudian hikmah itu menjadi wasilah bagi kita untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, singkat kata singkat cerita, kita langsung saja ya, kita menguak misteri ini. Pada kesempatan kali ini tentunya insyaallah saya akan menarik ya, salah satu makhluk gaib yang mengetahui ya fenomena dan asal usul dari Nusantara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong berarti diri saya dan tempat dengan cahaya yang berlapis pasti dalam terus tidak terbatas dan jaga muslim apabila ada penyusup atau penyerang jangan dihancur. Sallallahu alaihi wasallam. Seluruh anak kita semuanya. Apabila yang tercampur dalam organisasi ini secara hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tolong bantu saya untuk teman makhluk yang mengetahui
asal usul dari Nusantara yang sudah diizinkan oleh beliau Sang Wijaya. Saya minta ya sentence yang mungkin sama apapun yang sudah kita sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan golongan apa ini? Saya dari bangsa Jin. Maaf, sudah Islam sudah lama. Alhamdulillah, saya sudah semenjak lama Islam yang kemudian disempurnakan oleh beliau Sang Yang Wijaya ini. Punya nama yang Ya, siapa namanya? beliau menamakan saya Ahmad. Yang Ahmad, saya manggilnya yang Ahmad ya. Silakan. Mohon maaf yang saya mohon yang untuk meyakinkan saya ada dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Mohon maaf yang tadi apa yang sedang bertugas? Ya, Di mana yang tugasnya? saya mengatur semua anak buah saya yang berada di Nusantara. Saya menjaga kestabilan Nusantara. Saya berkeliling terus mengontrol anak buah saya. Ya mohon maaf yang kalau yang diganggu ya. Ini pengen tahu yang kami kan anak cucu yang pengen tahu asal usul atau sejarah Nusantara itu sendiri. Bagaimana ceritanya yang? Sangat panjang sekali. Karena negeri Nusantara ini adalah negeri yang tertua dari seluruh negeri. Bahkan asal usul manusia yang pertama itu ada di Nusantara ini. Ada di Indonesia ya yang? Ya, manusia pertama seperti yang kita ketahui semua, bapak kita semua ya, adalah Nabi Adam alaihissalam. Beliau menempati di negeri Nusantara ini karena negeri ini adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau
yaitu Nabi Adam alaihissalam. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke bumi kita yang tercintai. Beliau pun melakukan perjalanan yang panjang di bumi Nusantara ini. Di masa pertobatannya selama 400 tahun, beliau menyesali atas kesalahannya yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena melanggar perintahnya. Kesalahan apa itu yang? Tentunya kita sebagai umat Islam mengetahui kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Bapak manusia itu, yaitu melanggar perintah Allah dengan mengambilnya buah khuldi tersebut, yang menjadi sebab beliau diturunkan dari surga ke bumi ini. Setelah beliau melakukan perjalanan panjang tersebut di muka bumi ini, sehingga beliau bertemu dengan istrinya di tanah Arab. Makanya tanah Arab itu disebut Jeddah, nenek moyang manusia. Ya, seperti itu. Disitulah dipisahkannya antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nabi Adam diturunkan di Nusantara, sementara Siti Hawa berada di Jeddah. Kemudian mereka bertemu di padang Arafah itu. Disitulah pertemuan mereka. Karena waktu itu antara Nusantara dan tanah Arab itu menyatu daratannya. Kemudian beliau pun kembali ke Nusantara, karena Nusantara adalah negeri yang kaya dan makmur akan tumbuh-tumbuhannya. Jadi beliau tidak kesulitan untuk mencari makan dan lain sebagainya. Ya, saya adalah sesosok jin yang sudah hidup ribuan tahun di Nusantara ini. Umur Eyang berapa ya kira-kira? Ya, di atas 10.000. Kalau di dunia manusia? Tuh, di dunia manusia
di atas 10.000. Di atas 10.000. Masya Allah. Makanya saya mendapatkan kepercayaan untuk menjaga Nusantara ini dengan menyebarkan anak buah saya sebangsa Jin dari berbagai penjuru. Kecuali memang ada perintah dari Allah untuk mendatangkan musibah atau kehancuran, maka kami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena negeri ini adalah negeri yang dilindungi. Yang diberkahi di dalamnya. Ya, karena negeri ini adalah leluhur manusia dari negeri ini dan juga para nabi pun dari negeri ini, diawali dari Nabi Adam alaihissalam. Berarti banyak para nabi yang berasal dari Indonesia ya, Yang? Ya, Subhanallah. karena para nabi itu terlahir diawali dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian beliau pun mempunyai keturunan-keturunan terus menerus, sambung menyambung sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Nuh alaihissalam, di situ terjadi peradaban manusia yang baru karena datangnya banjir bandang Nabi Nuh, sehingga daratan ini sebagian besarnya diliputi oleh lautan. Diawali dari banjir bandang Nabi Nuh itu. Sebelum datangnya banjir bandang Nabi Nuh pun awalnya berada di Nusantara. Setelah adanya banjir, beliau pun pergi meninggalkan Nusantara ini karena adanya banjir. Sampailah beliau menemukan tanda yang dibawa oleh seekor burung saat itu. Yaitu buah zaitun. Ya. Tanda apa itu, Yang? Tanda adanya daratan. Karena saat itu beliau sedang berlayar. Akhirnya
Beliau pun beserta yang lainnya menuju ke tempat itu. Ya, tempat itu berada di, ya kalau sekarang disebut dataran Eropa. Ya, atau Yunani kuno. Maka saat beliau dan para pengikutnya meninggalkan negeri ini, maka negeri ini pun berada dalam keadaan yang kosong, tidak berpenghuni. Maka disebutlah oleh bahasa dahulu, yaitu Nusantara. Nusantara, yaitu kampung kosongnya Nabi Nuh. Oh, kampung kosongnya Nabi Nuh. Artinya itu ya? Ya, seperti itu. Nah, itu kenapa terjadi banjir bandang? Karena manusia pada saat itu sudah melampaui batas. Dia sudah mendewa-dewakan kepandaiannya. Saat itu di bumi ini memiliki puncak kejayaan dengan peralatan yang serba canggih. Lebih canggih dari abad ini. Bahkan abad ini pun tidak akan bisa mengerti bagaimana caranya bisa melakukan hal-hal yang canggih di abad itu. Karena saking kecanggihannya pada masa itu. Kalau dibandingkan dengan abad sekarang ini, abad ini tidak ada apa-apanya. Gitu ya? Ya. Berarti dulu udah canggih banget ya, yang teknologi juga itu. Ya. Ya karena mereka mendewa-dewakan dan menuhankan kepandaiannya itu. Akhirnya dia lupa kepada Tuhannya yang harus disembah. Yang pada awalnya mereka itu diliputi dan dipenuhi oleh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semakin lama semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Nuh diutus di Nusantara ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan peringatan kepada mereka agar supaya mereka tidak lupa. Tapi saat itu peringatan-peringatan yang diberikan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam tidak ada yang menggubrisnya. Karena saat itu keadaan manusia pada saat itu di tanah Nusantara ini mereka dalam keadaan lalai kepada Tuhannya.
Bahkan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Nabi Nuh alaihissalam saat itu, mereka bukan saja tidak mau mendengarkan, tapi mereka pun melecehkan Nabi Nuh alaihissalam dengan sangat biadab, yang seharusnya tidak pantas dilakukan oleh mereka kepada seorang utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena hati mereka tertutup, sudah dibutakan oleh kehidupan dunia saat itu, mereka tidak mampu melihat kebenarannya lagi, yang pada akhirnya datanglah musibah besar yang mengubah peradaban manusia pada saat itu, yaitu banjir bandang Nuh itu.